Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Owen. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 9 di subtema 1 keteraturan yang menakjubkan. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 39 sampai dengan 50. Yuk subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita mulai untuk di pembelajaran 4. Nah, di sini ada gambar ya adik-adik ya. Apakah adik-adik tahu ini gambar apa? Nah, ini dibuat oleh manusia ya. Ini diluncurkan ke luar angkasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama komunikasi. Nah, apa yang terjadi dengan benda itu? Nah, untuk apa sajakah benda-benda itu dibuat? Bagaimana cara manusia meluncurkannya dari bumi? Nah, adik-adik tadi itu adalah gambar satelit buatan ya. Jadi dibuat oleh manusia lalu juga kita kirimkan untuk ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Nah, kita sudah lama sekali ya meluncurkan satelit untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, satelit ini diluncurkan menggunakan roket ya. Nah, kemudian silakan adik-adik baca percakapan antara Udin dan Made ya. Di sini kemudian berikutnya juga ada bacaan tentang dampak sosial modernisasi. Ini boleh adik-adik bacakan. Ya, kemudian berikutnya kita diminta untuk membuat peta pikiran. Ya, dampak modernisasi ya, kemudian menjelaskan contoh sikapnya. Lalu yang ketiga, tuliskan dan gambar keseluruhan harus jelas dan mudah dibaca. Nah, ini Karina buatkan seperti ini ya. Ini karena kecil Karina besarkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dampak positif dan negatif. Yang positifnya warna biru yang pertama adalah perkembangan teknologi komunikasi berkembang sangat pesat. Komunikasi kini tidak dibatasi ruang dan waktu. Teknologi industri yang semakin maju dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan dengan kualitas yang tinggi. Masyarakat yang sudah paham dan mampu memanfaatkan teknologi akan semakin maju. Negatifnya adalah masyarakat yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin tertinggal. Pengaruh asing tersebut banyak juga yang kurang sesuai dengan norma masyarakat di Indonesia, sehingga dapat dengan mudah menimbulkan gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat. Lalu yang ketiga, industrialisasi dengan menggunakan peralatan canggih pengganti tenaga manusia juga berdampak pada masyarakat. Dampak yang nyata adalah meningkatnya tingkat pengangguran. Yang berikutnya, yang berikutnya ini adalah membuat clipping ya. Kak Rina coba lihat nih yang mana nih. Nah, membuat clippingnya ini silakan adik-adik ikuti arahan dari Bapak Ibu Guru ya. Nah, berikutnya adalah proyek Rino. Ini adalah bacaan, silakan adik-adik baca dahulu ya. Nah, ini sampai di sini. Kemudian sekarang ada kegiatan, kita diminta untuk menuliskan dari cerita proyek Rino tadi, ya, yaitu judul ceritanya apa, watak tokoh utamanya apa, tokoh tambahannya, lalu gambar tempat peristiwa, hubungannya, dan isi cerita. Kita lihat sebelah kanan. Yang pertama wataknya, tadi judulnya proyek Rino, watak tokoh utama ya, Karina belibet. Antusias dan bertanggung jawab dan mandiri. Ya, lalu watak tokoh tambahannya bijaksana, sabar dan suka membantu. Lalu tempatnya adalah gambar tempatnya mungkin nanti boleh adik-adik cari ya, Karina boleh nanti di copy dari sini juga boleh karena ini kan dari cerita ya. Nih, di depan kelas. Lalu di hubungan antara tokoh utama dan tambahan ya, tokoh tambahan berhubungan erat dengan tokoh utama dan sangat mempengaruhi keseluruhan cerita. Isi ceritanya, Rino berpikir keras setelah mendapat tugas dari gurunya untuk membuat proyek sekolah. Kakaknya yang bernama Argia membantu permasalahan yang dihadapi Rino dengan memanfaatkan internet. Kak Argia mencari cara membuat barang-barang yang diperlukan Rino untuk dijual di sekolah dalam kegiatan proyek sekolah. Kakak Rino juga menasihati agar Rino bijaksana dalam menggunakan internet karena semua yang terhubung
Semua dapat terhubung dengan internet itu sesuai dengan usia Rino. Nah, berikutnya tugas kita apalagi ya? Nah, berikutnya, bagaimana cara kita dalam menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, hal penting yang saya dapatkan adalah pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan masalah. Ini jawaban bagian ini ya. Kemajuan teknologi dapat kita gunakan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Misalnya dengan adanya telepon genggam, kita dapat terhubung dengan saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya komunikasi yang baik, tentunya persatuan dan kesatuan bangsa akan semakin terbina dengan baik ya. Hindari menyebarkan hoaks. Hoaks itu berita yang tidak benar dan memprovokasi yang mudah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, berikutnya ada bacaan makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Boleh adik-adik baca dahulu ya. Lalu berikutnya kita akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa makna persatuan dan kesatuan bangsa dari bacaan tersebut? Negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami pulau geografis dan pulau-pulau di Indonesia. Apa makna persatuan kesatuan bangsa menurutmu sendiri? Menurut saya maknanya adalah utuh atau tidak terpecah belah serta rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa. Bagaimana nomor 3? Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa diupayakan oleh para pendiri bangsa? Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting untuk memacu semangat perjuangan bangsa. Yang keempat, bagaimana makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini? Berikan contohnya. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang beragam, sehingga masyarakat harus mengakui jika Indonesia negara yang beragam dan tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Lalu adanya wawasan Nusantara, maka tiap orang akan merasa satu, senasib, dan sepenanggungan. Lalu setiap orang bisa mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan. Yang nomor 5, carilah satu berita utama tentang peristiwa yang terjadi di Indonesia. Berita utama tersebut berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa ya. Bacalah berita utama tersebut dengan seksama, diskusikan dengan teman sebangku tentang makna persatuan dan kesatuan yang ada di dalam berita utama tersebut. Nah, ini contohnya racikan toleransi di semangkuk soto Kudus. Sumbernya dari Liputan 6. Maknanya adalah tidak hanya warga Kudus yang menikmati soto dan pindang kerbau, ada pula yang datang dari Jakarta. Soto Kudus merupakan akulturasi Tiongkok dan Nusantara. Soto Kudus merupakan simbol nyata toleransi di tanah air. Nah, berikutnya di bagian ayo renungkan, pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu tentang cara hidup masyarakat modern yang kamu lihat di sekelilingmu? Cara hidup masyarakat modern memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi positifnya adalah masyarakat modern memiliki cara hidup yang serba efisien dengan memanfaatkan teknologi. Sisi negatifnya adalah masyarakat modern tidak bergantung lagi pada manusia lain sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang individualis. Apa saja pengaruh perkembangan teknologi komunikasi terhadap kehidupanmu sehari-hari? Nah, perkembangannya adalah semakin memudahkan proses komunikasi tanpa memikirkan jarak, ruang, dan waktu, lebih mudah dalam memperoleh informasi dengan memperolehnya lebih cepat. Dan bagian terakhir, bagian bekerja sama dengan orang tua. Nah, bersama dengan orang tuamu diskusikan tentang kesepakatan dan aturan dalam penggunaan peralatan elektronik, komputer atau telepon genggam sebagai sumber informasi. Nah, sumber informasi yang dimaksud adalah dari media cetak maupun digital ya atau elektronik. Nah, yang pertama contohnya adalah orang tua berhak melihat isi percakapan, history browsing, dan tahu password yang digunakan. Sepakat untuk memakai smartphone untuk hal yang baik. Jangan gunakan handphone untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Jika menggunakan smartphone untuk mengakses media sosial, hanya posting hal yang baik ya. Seperti adik-adik, Karina percaya pasti postingan komentarnya juga baik-baik semuanya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga bisa bermanfaat. Yuk subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga ya.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.